sama yang memang ikhtilaf, itu masalah khilafiyah. Nah, bagaimana sekarang peringatan Maulid? Peringatan semua di berbagai belahan bumi. Nama yang 4 badan kita silahkan cek. Biasa. Nah, tapi ada satu kelompok yang memang enggak mau. Bahkan sampai ada dulu mengatakan itu dosa lebih besar daripada zina. Padahal ulama dunia sampai Mesir, Syekh Ali Jum'ah, Syekhul Azharnya, Mufti, semua membolehkan dan biasa mengarayakan. Dunia ini. Jadi kita makanya saya selalu sampaikan kata Nabi, kalau terjadi perselisihan nanti ambil yang mayoritas, pegang yang mayoritas. Muncul lagi, enggak, mayoritas itu tidak harus lebih banyak katanya. Walaupun 1 orang tapi kamu komitmen dalamnya hak katanya. Logikanya di mana Bu? Mayoritas tapi 1 orang. Masuk nggak Bu? Coba, makanya agama itu ya ada yang memang tauqifi. Tauqifi itu tidak bisa dilogikakan. Seperti kenapa kok mohon maaf, dubur yang kentut kok muka yang dibasuh gitu ketika batal wudu. Itu bukan ranah kita, ya. Kenapa kok Allah takdirkan ibu lahirnya ada yang di Bekasi, kenapa nggak di Mekah aja? Itu hak prerogatif Allah, jangan pertanyakan. Tauqif ibu ya. Kenapa Indonesia kok begini ya? Bentuk tubuhnya gitu. Kok sebenarnya orang bule, padahal dia nggak beragama Islam kok begitu gitu. Tapi yang bagi yang tahu nggak bagus-bagus juga ya Bu ya. Nah kayak begitu, itu hak prerogatif Allah. Tauqifi itu, ya. Nah ada ranah-ranah yang memang harus logika, harus logik Bu. Karena Allah juga dalam Al-Quran afala taqilun, afala tatadabbarun. Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Tidakkah kalian menggunakan pikiran kalian, logika kalian? Itu banyak ya. Nah singkatnya Bu, di sini saya ingin menekankan kita coba supaya nanti walaupun ini belum sempat dipelajari lagi karena jadwalnya belum stabil lagi, nanti bisa dibaca-baca dan ini sangat penting, terutama di bab ini. Saya baca ya Bu, disimak baik-baik, nanti Ibu tinggal cari ada babnya. Nah ini simak terkait kejadian sekarang yang juga merebak lagi, kasus kemarin Ustaz Adi Hidayat ketika ditanya bagaimana hukum lagu kalau nggak salah ya, terus mengatakan syu'ara itu surat para pemusik. Ya, jadi syu'ara para pemusik. Padahal kalau diambil ke bahasa Arab, ini untuk buka wawasan aja sedikit. Bu, syair bahasa Arab tentu beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab, tapi maknanya beda. Karena memang bentuk syairnya juga beda. Di dunia ini tidak ada bahasa selengkap bahasa Arab. Tidak ada bahasa seunik bahasa Arab. Tidak ada sastra selengkap dan sedetail seindah bahasa Arab. Mau cari ke profesor mana silakan. Kalau ternyata ada yang mengatakan itu, Ibu nggak tanggung perwakilan 1 orang, tempeleng di sini saya bolak-balik. Saya ikhlas. Ya kalau ternyata ada nih mana gitu, silakan cek. Nggak ada. Kenapa? Karena bahasa Arab itu Bu, dari awal tuh lihat kita ada mengenal arud. Jadi arud itu ilmu arud dan qafiyah itu ilmu syair khusus dulu. Saya belajar dulu, masya Allah. Bagaimana dari rojas ada timbangannya, wazan itu timbangan sampai ada 16 buhur. Mustafilun, 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 mustafilun. Nggak mungkin tidak dilakukan. Makanya dari sisi ini bahasa Arab itu lengkap. Kalau dikatakan dari sudut bahasa, ya sah-sah saja. Karena sekarang memang sudah tidak ada seperti yang dulu begitu itu. Adanya sekarang identik dengan musik. Saya bukan membela Adi, saya kenal aja, enggak ya. Cuma di Lidianya ada kelas ponakan. Jadi karena apa yang saya soroti, ponis kafirnya itu loh Bu, ya. Simak baik-baik. Dan memang bukan itunya esensinya, nanti ada. Ini kitab-kitab saya baca agak banyak tentang hukum lagu dan musik setebal ini. Ahli hadis yang nulis dari Irak. Ini juga ada di sini beberapa. Ketua Ikatan Ulama Dunia, ketuanya Bu, ini nulis tentang hukum lagu dan musik. Saya koleksi Bu, dari dulu di rumah itu alhamdulillah. Kemudian juga ada muridnya Syekh Ibnu Taimiyah, juga ada terkait dengan lagu dan musik. Ini ada, semua di tas, nggak usah dikeluarin semua ya. Jadi bagaimana intinya Bu? Memang ditafsir. Ada 3 kaul benar. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang membolehkan mutlak, ada yang mentafsir. Nah yang tengah-tengah itu yang mentafsir. Mentafsir itu merinci. Yang haram itu ternyata setelah dikaji dan teliti yang begini-begini.
Yang dibolehkan itu yang begini-begini, yang syubhat yang begini-begini. Maka kalau mau ini yang dibolehkan nih. Nah, kayak nasyid ini sekarang apa yang biasa dibaca Astaghfirullah Rabbal Baraya dan seterusnya. Lah ini kalau Ibu, kalau sekarang mungkin ada yang menjawab itu kan sekarang mau di zaman Nabi. Kan yang sangat masyhur ketika Nabi hijrah ke Madinah disambut oleh penduduk Ansor dengan apa, Bu? Kalimatnya apa? Tola al-badru alaina. Pakai apa? Pakai rebana, sepakat Ibu. Laki, perempuan, tua, muda turun ke jalan. Tola al-badru alaina. Misalnya itu ada, nggak mungkin begitu. Kan semuanya sepakat di apa tuh? Ya, didendangkan ya Bu ya. Disenandungkan. Ya Bu. Iya, pakai rama disenandungkan. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada dan seterusnya. Jadi indah karena itu sesuai. Makanya nanti saya sampaikan para pakar bahasa, sastra bahasa dari Timur Tengah mengatakan seperti apa bahwa sastra Arab itu berbeda dan melebihi keistimewaan dari sastra manapun. Di antaranya ada ini yang tidak dimiliki. Ada 16 bahar. Dari tadi wazan mustafilun 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 mustafilun. Mau dirubah lagi silakan. Nah, makanya nanti ketemu tuh ila sulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Jadi ada seni di situ, sudah masuk. Makanya dalam Al-Qur'an jelas tuh kalau kembali kepada surat Luqman ayat 6 itu memang yang ulama beristidlal bahwa dulu ya orang-orang ada di kalangan para penyair itu yang berusaha apa? Memalingkan orang dari mengingat Allah. Wa minas ma yasharilahu wal hadith liyadilla an sabilih. Bu, liyadilla an sabilih. Dan sebagian manusia itu ada yang ini menyukai itu lawat hadis, kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang sia-sia. Ditafsirkan memang oleh Imam Ibnu Abbas, Sayyid Ibnu Abbas, itu lagu katanya. Jadi berarti sudah ada Bu, al-ghina, disebut al-ghina lagu. Nah, tapi nanti Bu kalau cuma sampai di sini kita akan mentok, akan saklek. Jadi yang membuat orang lupa kepada Allah, lupa ibadah, lupa dengan kewajibannya. Tujuannya liyudil an sabili agar dia tersesat dari jalan Allah. Tapi nanti lihat dalam surat Syu'ara. Nah, ini akan panjang pembahasannya, tapi ini mukadimah saja dulu karena yang saya bahas sebetulnya ini dan pasal tauhid yang Bu ya. Nah, ini. Nah, itu nanti ditafsir Bu. Jadi yang dibolehkan Ibnu Abbas mengomentari kecuali mereka illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali yang tetap beriman kepada Allah, beramal soleh dan tidak melupakan Allah turun kewajibannya, artinya mastaq istiqomah itu nggak masalah. Makanya dulu lihat bagaimana Zaid bin Thabit, bagaimana sahabat Nabi pernah menyanyikan syair, ditegur oleh Sayyidina Umar. Kamu baca ini dalam masjid? Ini masjid. Dijawab apa kamu? Loh, saya pernah menyenandungkan ini di hadapan orang yang lebih mulia dari engkau, di hadapan Rasulullah. Udah Sayyidina Umar diam. Ya udah kalau Rasulullah tahu gitu. Jadi bahasan gitu, saya itu pernah menyandangkan di hadapan orang yang lebih mulia dari engkau, yaitu Rasulullah. Oh ya udah, jadi nggak ngotot. Nah sekarang lebih parahnya para pendukung yang nggak ngerti permasalahan ikut komen. Ini yang mesti komennya nauzubillahi min dzalik. Langsung ini kafir ini. Makanya simak baik-baik Bu. Yang tadi saya sampaikan, pengakuan yang mantan terus yang sudah penjara 10 tahun, 18 tahun ternyata betul. Pelajaran kita tetap sumbernya ya. Yang disebut ya dari pemahaman-pemahaman itu penafsirannya. Yaitu yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian disebutkan Wahabi itu.
Nah, semua ketika dibantah oleh dokter-dokter dari Salafi, nggak mungkin begini. Antum lihat dibaca ini baca ini. Kalau antum baca itu, antum nggak jadi teroris. Tapi coba baca syarah-syarah dari ulama Najd, lihat sekitarnya itu, dan itu pasti antum jadi teroris. Ini tanya teman saya di penjara, dibawakan ke teman penjara. Yang kita baca kitab apa? Ya benar itu. Sekarang contoh begini Bu, ada yang disusun oleh Syekh Muhammad Wahab diantaranya Nawaqidul Iman, ada pembatalan iman. Di antara sekian banyak pembatalan iman, nomor 8 itu adalah ketika mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah dan menghalalkan yang diharamkan Allah. Ini sepakat ulama, tapi ketika ditafsirkan oleh segelintir orang, Bu, yang memang sudah terdoktrin dengan pemikiran takfir, mudah mengkafirkan. Nah, inilah yang mohon maaf, yang dianut oleh para teroris kita yang bom di mana-mana, termasuk Sufyan Tsauri, Amrozi dan sebagainya dulu sebelum tobat. Ini contohnya begini, ketika ada orang, kan mereka itu mengharamkan musik, mengharamkan lagu, mutlak haram. Maka ketika mereka dengar ada yang membolehkan, langsung kafir, karena dianggap ini diharamkan oleh Allah. Padahal coba kacamatanya kacamata kuda, dibuka dulu fatwa ulama-ulama seluruh dunia dari dahulu, dari zaman tabi'in, dari zaman salafus saleh, bagaimana hukum lagu dan musik itu, yang bagaimana diharamkan, yang bagaimana alat-alatnya yang haram itu, yang bagaimana yang dibolehkan, yang bagaimana. Nah, kalau itu yang dilihat, insya Allah ya, jika dapat rahmat dari Allah ya, tidak akan sekeras itu dan banyak kok yang berubah. Nah, itu yang mungkin pernah kami sampaikan Bu, kalau nggak salah pekan lalu ya, karena salah atau kapan tuh? Salah dalam apa Bu? Penafsiran, pemahaman bagaimana tahun 2017 itu Bu, ya, di Mesir, di dekat Palestina, perbatasan tadi masuk Mesir, di kawasan Sinai, ada ulama, Masya Allah, para masyayikh, para kiai yang biasa ziarah kubur itu dibom sampai 350. Dan dengan bangganya dia mengatakan, saya sudah berhasil membunuh para penyembah berhala, dan ini adalah perang yang diberkahi. Bayangkan, orang yang membunuhnya, yang bomnya, ini adalah wallah, demi Allah, ini adalah peperangan yang diberkahi. Padahal yang dibunuh orang Islam, kiblatnya sama, syahadatnya sama, dan mereka syekh-syekh juga di situ hanya saja berziarah kubur. Kan disunahkan, dianggap penyembah. Ketika ziarah kubur diponis penyembah kubur, sudah lain ceritanya. Membolehkan tabaruk, tawasul yang dalilnya jelas, mereka punya hadisnya sahih. Nah, makanya kata mantan juga, dan silakan dicek, dia bilang, kenapa bisa muncul yang keras begini?